Ya, halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sehat buat kita semuanya dan mudah-mudahan juga kita dalam keadaan waras. Insyaallah, amin. Amin. Amin, amin. Nah, hari ini luar biasa. Ini kesempatan yang istimewa karena kedatangan tamu di markasnya Kolase. Tokoh-tokoh nih, pejuang-pejuang. Sekaligus kawan-kawan ya, ada Bro Jumono. Thank you bro udah mau hadir di sini. Dan Sama-sama, terima kasih juga. ada Pak Jamal ya, Ya, Pak Jamal makasih dan undangannya. Ibu Andini. Terima kasih. Nah, kita mau ngobrolin apa ini? Isu yang lagi hangat, pendidikan. Obrolan warung kopi Oke, aja. oke. Nah, teman-teman saya ini adalah pejuang-pejuang untuk isu pendidikan sebetulnya dan sudah cukup lama sepak terjang mereka khususnya di wilayah DKI Jakarta ya. Betul. Dan setiap tahun begitu ada keributan di penerimaan peserta didik baru, nah teman-teman inilah yang tampil di depan melakukan apa istilahnya pembelaan, advokasi, pendampingan gitu ya. Terutama saya mengenal Bro Jumono ini memang sudah cukup lama dari dulu mendampingi orang tua murid ya. Betul. Bro ya. Nah sekarang apa nih yang mau kita diskusikan? Ada lagi hangat apa masalah atau situasi yang ditemuin sama teman-teman? Silakan siapa yang mulai, kita ngobrol santai aja. Ya, oke. Terima kasih Mas Danar. Diberi kesempatan kami untuk bicara di Kolase Konstitusi. Konstitusi, ya. Ya, Kolase Konstitusi. Ya, saya bersama dengan Pak Jamal, orang tua murid yang tahun lalu juga mengalami kesulitan dalam mengakses sekolah negeri dan tahun ini juga akan mengakses sekolah negeri tapi juga kayaknya mengalami kesulitan juga. Juga ada Ibu Dea. Ibu Dea ini juga tahun ini anaknya akan mendaftarkan masuk sekolah SMA. Dan kemudian sepertinya juga mengalami kesulitan karena sebuah kebijakan yang saya kira tidak cukup adil dan tidak cukup punya keadilan lah saya kira. Karena ada beberapa kebijakan-kebijakan dalam isi kebijakan itu yang agak menghambat lah ya. Agak menghambat. Nanti kebijakan yang mana nih bro? Kebijakan pertama dari Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2001, yang kedua Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta nomor 466 tahun 2021. Paling tidak saya melihat ada ketidaksinkronan dari dua peraturan ini. Peraturan yang berpedoman proses penerimaan murid baru ini. Nah nanti berarti dua peraturan itu memang mengatur soal proses penerimaan peserta didik baru. Betul, betul. Satu pergub yang juga menjadi petunjuk teknis, yang kedua adalah SK Kepala Kadisdik yang menjadi pedoman untuk proses pelaksanaan penerimaan murid baru. Nah mungkin nanti Pak Jamal dengan Ibu Dea bisa bercerita. Panggilan akrabnya Ibu Dea. Iya. Oke. Dea bisa bercerita bagaimana dalam dua tahapan yang sudah dilakukan, yaitu tahapan jalur prestasi akademik dan non akademik serta jalur ARP Marsi. Bu Dea dengan Pak Jamal mengikuti proses ini, di mana dalam proses itu kemudian ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan saya kira. Kelemahan-kelemahan di mana yang pada akhirnya berdampak kepada siswa yang harusnya bisa diterima tapi justru karena ada ini tidak diterima. Misalnya apa? Misalnya apa? Dalam prestasi ini kan ada dua, akademik dan akademik, dan menghitung soal persyaratan seleksi dalam prestasi ini adalah melampirkan misalnya nilai persentil yang mohon maaf saya juga tidak tahu persis bagaimana cara menghitungnya. Yang kedua misalnya juga melampirkan surat
pengangkatan dia menjadi organisasi di sekolah. Yang ketiga adalah melampirkan ketika murid atau anak ini punya prestasi di bidang tertentu, bidang olahraga atau bidang lain, ya kan? Yang ini juga kemudian di dalam pedoman SK 466 ini diatur. Tetapi sekali lagi saya secara pribadi memang tidak tahu persis bagaimana menghitung ini. Nah, Ibu DA dengan Pak Jamal dalam proses ini mengikuti persis. Makanya ditemukanlah kelemahan-kelemahan itu. Oke. Saya kira pengantar saya itu, Mas Danar. Terima kasih. Siap. Gimana jadi ini, Pak Jamal atau Ibu Dea duluan? Pak Jamal dulu Pak biar Jamal cerita dulu. tentang tahun Tahun lalu. Oke, boleh. Ya, tahun lalu yang kita alami itu ya, yang terutama anak-anak deh. Anak-anak itu kan nilainya lumayan ya. Kalau saya lihat tuh 79,68. Rata-ratanya. Rata nilai itu 79,68. Oke. Tapi kalau kita bulatin 80 lah kan Oke. gitu. Oke. Tapi pas kondisi di lapangan, baik di prestasi sama di zonasi, ada tuh namanya ada nilai akreditasi sekolah. Nilai rata anak-anak dikali nilai akreditasi sekolah gitu. Inilah yang bikin ya buat saya kalau hancur lah kasarnya, karena kan kalau nilai anak tinggi terus nilai akreditasi sekolahnya rendah, ini kan pasti anjlok. Ya, gitu. ya. Oke. Itulah yang dialami anak saya gitu. Anak saya ada saya bikin tuh itunya gambar. Jadi intinya karena ada dimasukkan nilai akreditasi sekolah, yang harusnya itu kan bukan tanggung jawabnya anak ya. Anak kan cukup berprestasi lah gitu. Oke. Dimasukin nilai akreditasi, ya akhirnya nilainya Ya. anjlok gitu. Ya. Artinya akreditasi sekolah itu bisa jadi justru menghambat Betul. akumulasi nilai tadi ya. Heeh. Oke. Dari kebijakan ini baru, Pak? Atau Tahun sebelumnya? tahun kemarin. Maksudnya akreditasi sekolah ini dimasukkan dalam penghitungan itu baru atau sebelumnya memang sudah ada? Kan karena anak saya tahun kemarin aja ya, Oh, yang baru sebelumnya gitu. saya nggak ngerti tuh Oke. apa akreditasi dimasukin atau enggak, saya nggak ngerti. Pas periode anak saya mulai masa COVID, katanya kan nggak ada ujian UN kan karena tahun ini kan nggak ada sebenarnya kan, tapi kan dimajuin di eranya anak saya tuh 2019-2020 ada komponen akreditasi sekolah. Kita juga bingung kok akreditasi sekolah jadi bebannya anak-anak ya. Ya akhirnya anjlok nilainya. Bersyukurlah anak-anak yang nilainya katakanlah kalau anak saya 79, yang nilainya 70, nilai akreditasi sekolahnya di atas anak saya, dia yang masuk gitu. Jadi prestasi anak tuh udah nggak dilihat lagi hasil kerjanya. Itu di jalur prestasi. Masuk kita ke jalur zonasi. Nah, zonasi karena udah pakai nilai yang tadi kan dia ngunci tuh di komputernya dia nilai akhirnya katakanlah sekian-sekian gitu loh. Karena nilai prestasi dikali nilai akreditasi, berarti kan udah ngunci nilainya. Ya makin sulit gitu loh. Tambah lagi kan faktor usia nomor 1 yang dilihat. Oh iya, DKI Gitu. punya komponen usia ya. Iya, pakai usia di zonasi. Padahal jarak rumah sama sekolah itu nggak ada 1 kilo semua. Kalau jalan pun 10 menit. Nggak tembus. Karena anak saya usianya tuh 15,2. Kalau saya buka di sini yang terima murid 17. 17, 18 di atas itu. Kemudahan. Padahal tuh anak nggak minta dilahirin tahun segitu tuh. Kalau dia tahu nggak bakalan mau lahir tahun segitu. Gitu. Tapi kalau di DKI itu zonasi itu hitung jarak atau konsepnya beda dari? Kalau saya kan tinggal di Depok ya. Depok itu ngitungnya jarak berapa kilometer dari jarak sekolah dan itu karena saya kemarin tahu istri saya ribut-ribut. Ya, jadi saya ngeliatin gimana caranya memasukkan form pendaftaran online dan itu geotagging kan, memasukkan ordinat rumah terhadap sekolah gitu. Jadi memang tidak ada yang kalau yang saya pahamin sih zonasi itu memang jarak sih, jarak yang saya tahu zonasi itu jarak. Katakanlah jarak dari rumah ke sekolah. Tapi tetap nggak dipakai. Malah yang saya bingung tuh di sekolah yang dituju anak saya. Ada yang rumahnya di Kampung Melayu, kan Kampung Melayu jauh gitu loh. Dari sekolah ini. Dari sekolah yang dituju. Malah dia yang diterima. Setelah telusurin lagi, ya umur juga yang main. Oh, jadi memang di Jakarta itu sepengetahuan Bapak, memang umur yang dipakai benar-benar umur. Baru kemudian jarak atau zona. Baru zona, dia pakainya umur dulu nomor 1, baru lihat tuh di SMA ini masuk nggak? Katakanlah Kelurahan Raubunga kalau masuk.
ya dia bisa milih sekolah tempat anak saya gitu. Oke, artinya tantangan atau mungkin kendala yang dihadapi putri Bapak itu bukan sendiri ya, banyak yang lain juga. Banyak yang lain. Kalau Bu Dea gimana Bu Dea? Ya kebetulan anak saya baru tahun ini nih pas ikut meramaikan PPDB. Sorry, ini jenjang masuk SMA. Anak saya baru lulus SMP, ikut PPDB untuk SMA negeri. Sebelumnya saya cerita dulu. Silakan. Untuk di PPDB tahun 2021 ini itu ada 4 jalur ya, yang dibuka. Pertama adalah jalur prestasi. Kedua jalur afirmasi, ketiga itu jalur zonasi, dan yang terakhir adalah jalur pindah tugas orang tua. Coba kita ini Bu ya, klarifikasi. Kalau jalur prestasi mungkin jelas tadi ya sudah diterangkan juga oleh Bro Jumono, ada akademik non akademik. Nah, justru di situ masalahnya. Serunya di situ. Gimana? Jadi gini. Ini agak panjang loh ceritanya. Nggak masalah ya. Cerita awalnya adalah bermula dari pada sekitar bulan April di minggu ketiga ya, seingat saya lupa pastinya tanggal berapa. Kami mendapat informasi dari sekolah untuk melakukan pengecekan untuk yang di DKI, pengecekan nilai dan prestasi yang tertera di dalam aplikasi Sidanira. Kalau sudah sesuai, silakan orang tua melakukan verifikasi. Berarti sudah menyatakan kesepakatan, setuju di situ. Jika ada yang masih belum sesuai, orang tua atau si anak atau si siswa memiliki kesempatan sampai dengan tanggal 30 April 2021 untuk mengajukan revisi dengan melampirkan bukti-bukti pendukung yang valid. Gitu kan. Kalau rapot ya bawa rapotnya. Kalau seandainya kejuaraan ya bawa sertifikatnya. Dan kalau ada hal baru nih di tahun 2021 ini, yaitu di mana kepengurusan siswa dalam OSIS dan organisasi dan ekskul itu boleh loh dimasukkan sekarang. Tapi caranya dengan melampirkan SK ya. Nah, pada saat kami mulai melakukan pengecekan, kita buka aplikasinya, kami melihat di situ ada 3 kotak, Mas. 3 kotak untuk prestasi akademis dan non akademis. Gitu ya. Di bawah itu, kalau atas itu yang saya ingat adalah nilai rapot. Kita tinggal cek dengan nilai rapot. Terus nih 3 kotak di bawah ini yang menjadi perhatian utama saya. Dan pastinya orang tua lainnya. Saya bukan bicara untuk diri sendiri nih. Siap. Di situ ada pertama prestasi akademis. Prestasi akademis ini menurut informasi yang saya terima adalah bisa dicantumkan jika si siswa memiliki sertifikat yang menyatakan bahwa dia menjadi juara 1, 2, atau 3 untuk kejuaraan akademis di level minimal kabupaten kota sampai dengan internasional. Wah, hebat kan? Kotak kedua adalah untuk prestasi non akademis, tapi untuk dari kejuaraan sama kategorinya juara 1 sampai 3 minimal kabupaten kota, maksimal internasional. Satu lagi kepengurusan organisasi. Nah, kepengurusan organisasi ini ya ada SK ya dari kepala sekolah. Pada saat melakukan pengisian itu sempat ada pertanyaan dalam diri saya, ini kepengurusan organisasi ini mana yang harus dipilih? Karena kebetulan anak saya itu aktif di OSIS dan aktif di ekskul juga. Dan hal itu banyak ya terjadi di anak-anak kita. Karena memang orang tua ya memandangnya itu hal positif kok gitu ya. Ini mana yang harus dicantumkan? Apakah boleh kedua-duanya atau hanya salah satu saja? Dan kalau salah satu mana yang lebih mana yang mempunyai nilai yang lebih tinggi gitu kan? Kalibrasinya akan kemana nih?
setelah kita konfirmasi ke pihak sekolah, pihak sekolah bilang begini, untuk hal yang satu ini. Untuk kejuaraan, baik akademis maupun non-akademis, pilih kejuaraan yang tertinggi. Levelnya. Level dan juaranya. Oke. Tapi kami juga bingung juga nih, level dan juaranya. Rujukannya apa ya? Itu belum ada. Rujukannya tuh apa ya? Karena mana yang akan lebih tinggi? Kami bingung. Karena di sekolah kami itu ada yang misalnya anak juara 1 kabupaten kota, terus dia menjadi juara 3 provinsi. Itu mana yang lebih tinggi, Mas? Iya. Oke. Itu kan bingung ya di situ ya, karena tidak ada standar ukurannya. Ya, akhirnya kami karena tidak ada standar ukurannya, sekolah meminta kami untuk ibu silakan pilih aja. Diserahkan keputusannya kepada orang tua. Kami sekolah itu hanya melakukan imputasi saja. Ibu silakan tentukan, diskusi dengan anak mana yang lebih tinggi. Oke. Nah, untuk kejuaraan selesai. Untuk non-akademis sama. Meskipun belum ada jawaban yang jelas tadi ya. Iya, karena memang saya tanya, katanya sih ya kami juga nggak tahu. Ya pokoknya masih abu-abu lah di situ ya. Artinya diserahkan ke orang tua. Begitu juga dengan kepengurusan di organisasi baik ekskul maupun OSIS. Bila mana seorang anak itu hanya menjadi anggota seksi di OSIS, dengan dia menjadi pengurus inti di ekskul, mana yang punya bobot lebih tinggi? Itu kita nggak punya tuh tolak ukurnya. Jadi banyak orang tua yang kena masa bodoh kan gitu. Udah. Dan untuk perusahaan organisasi ini hanya boleh pilih salah satu waktu itu. Karena menurut sekolah pernah dilakukan ngetes gitu ya. Masukin yang OSIS duluan. Dia sebagai pengurus inti. Terus dicoba lagi imputasi pengurus ekskul. Ternyata ekskulnya itu hanya OSISnya pengurus inti, ekskulnya itu hanya untuk kepala seksi gitu ya, pengurus seksi atau anggota ekskul. Anggota ekskul definisinya di sini bukan cuma ikut serta di ekskul ya, tapi pengurus. Ternyata yang OSIS itu yang di entry pertama itu ketendang. Yang diakui pengentrian terakhir. Di situ mungkin sekolah mengambil kesimpulan bahwa silakan pilih yang mana yang mau dicantumkan. Ya kami pilih salah satu dong. Anak saya masukin karena pengurus inti OSIS, saya masukin pengurus inti OSIS. Dan hal itu juga terjadi pada orang tua lain. Selesai tanggal 30, di situ dinyatakan bahwa setelah tanggal 30 ini masa sanggah atas data yang sudah dilakukan imputasinya selesai. Habis. Oh, artinya dikunci oleh sistem ya? Iya. Kita nggak boleh merevisi lagi? Tidak boleh. Oke. Tenang, aman, damai gitu kan. Ya sudah itu. Masalah baru timbul lagi pada saat SK 466 yang tadi disebutkan Pak Jum, aturan-aturan mulai keluar gitu ya. Baru mulai timbul masalah begitu kami melihat SK 466. SK 466 itu kalau tidak salah itu tertanggal 7 Mei. Tertanggalnya 7 Mei 466 itu. Tapi saya itu baru bisa baca kalau nggak salah ya. Tanggal 25 Mei atau tanggal 26. Aduh, saya tuh ngerasa ini banget deh Mas, telat banget deh saya sebagai orang tua. Aduh, kenapa saya baru bisa baca tanggal segitu ya? Padahal ini begitu saya lihat tanggal 7 Mei. Dan apa yang sebetulnya ada di SK itu? Apakah itu ada ketentuan-ketentuan normal yang menjadi jawaban dari mereka? Iya, pertanyaan-pertanyaan kami itu pada saat pengisian tanggal 30 April itu terjawab di situ. Closingnya 30, aturannya baru ditandatangani tanggal 7. Dan saya baru bisa baca 20-an. Tanggal 26 ya kalau nggak salah. Saya langsung cari info, ini saya yang ketinggalan atau gimana? Ternyata banyak orang tua yang juga tidak jauh beda. Bacanya baru bisa dapat tanggal 26 itu, 26 Mei. Kisruh dong. Ya sudahlah, kita terima. Berjalanlah PPDB di tanggal 7 Juni kemarin. Sampai 11. Diawali dengan permasalahan pembuatan akun. Yang seru, seram, menegangkan. Jadi
Mas Danang mengikuti nggak proses itu? Ada kekisruhan buka akun? Kalau DKI sih jujur enggak ya. Enggak ya. Dan saya itu kan kebetulan 3 anak itu semuanya di swasta. Dan nyoba itu baru pertama kali kemarin negeri itu tahun kemarin. Oke. Karena mau anaknya sih. Tahun kemarin ya, buat tahun ini ya. Bukan, itu juga masuk Jawa Barat ya. Iya. Itu memang persoalan akses ke domain karena diserbu oleh sekian banyak orang tua murid. Rata-rata emang itu jadi kekisruhan sih. Oke. Waktu itu dibuatnya akun pada saat PPDB sudah pukul gong atau sebelum pukul gong? Boleh buat akun, Mas? Pukul gong itu maksudnya mulai bisa memilih sekolah? Apa akunnya dibuat dari sebelum, Mas? Nah, kalau yang Jakarta yang tahun lalu, yang tahun lalu nih anak saya alamin 1 minggu sebelum PPDB. Oh, udah bisa kita ya? udah bisa akun. Udah buat akun. Oke. Nah, yang sekarang dirubah nih. Kalau yang sekarang saya baru boleh bikin akun pada tanggal 7. Tanggal 6 ya? Tanggal 7, Bapak. 7 Juni jam 8 pagi. Baru bisa bikin akun. Beda nih tahun dulu. Tahun dulu enak tuh. Seru, Mas. Padahal jeda rentang waktunya itu berapa lama sampai harus akun sampai semua proses itu? Tadinya jangan nanya itu dulu, Mas. Tanya saya berapa lama saya bisa memperoleh akunnya. Prosesnya gimana jadi? Saya pribadi, saya start mulai pukul di depan PC itu saya mulai pukul 7.50 karena dibukanya jam 8. Oke. Saya udah ngantri itu tuh. Ngantri sih belum, baru udah. Yuk. Kan gitu kan duluan soalnya. Yuk kita mulai. Jam 8 coba. Gagal. Gak bisa, Mas. Oke. Gak bisa masuk. Saya punya beberapa grup di sekolah gitu. Ternyata mereka mengeluhkan hal yang sama. Oke. Ini artinya bahkan masuk ke domainnya aja gagal ya. Belum proses bikin akunnya gitu maksudnya kan? Situsnya kebuka. Oh, kebuka. Okay. Tapi proses pembuatan akunnya itu, jadi kita masukin data gitu kan, ditanya di situ pertama itu saya lupa ya. Masukin nomor sidaniranya, tanggal lahir dan lain-lain gitu kan, buat menyocokkan data. Masuk itu nggak masuk Mas. Masukin CAPTCHA. Sampai sukses. Ada 4 tahap kalau nggak salah ya. Itu masukin itu. Baru tahap pertama nih, masukin. Terus untuk masuk ke step kedua, itu saya butuh waktu 3,5 jam aja, Mas. Oke. Itu termasuk yang cepat. Karena saya lihat di jam 8:30 itu udah mulai ada 1-2 siswa muncul di beberapa sekolah. Wah, itu bikin saya parno juga sih. Waduh, ini udah banyak yang mulai ini. Aduh, saya ketinggalan. Itu saya bisa jebol itu sampai selesai. Nggak selesai belum. Baru 1. dari 4 tahap pembuatan akun itu baru 1 3,5 jam. Masuk ke tahap 2, saya butuh waktu 30 menit. Lebih jauh. Setelah tahap kedua selesai, lancar sampai selesai. Bisa punya akun. Dapatlah akun. Itu total keseluruhan 4 jam ya kurang lebih ya. 4 sampai 5 jam. 4 jam lah. Itu ternyata saya termasuk yang cepat. Ada orang tua yang sampai setengah hari. Keesokan harinya. Malam, Mas. Ada yang 7 jam di depan PC itu masih belum bisa juga. Sambil stres ya karena karena melihat sudah mulai bertaburan kan. Kebayang sih saya. Terus iseng dong sambil nungguin akun dibuka karena itu ternyata ada verifikasi. Apa sih? Bukan verifikasi, ada notifikasi di situ muncul bahwa sedang dilakukan import data. Entah deh apa gitu ya. Mungkin masih berjalan prosesnya jadi kendala itu karena itu. Ya udah sambil nunggu import data selesai gitu kan. Iseng dong kita ngelirik nih buka nih. Ini siswa yang dimaksud migrasi ya? Iya, migrasi data. Ada pokoknya ada migrasi data yang sedang dilakukan, jadi orang tua itu mengalami kendala, jadi ada notifikasi seperti itu. Ya kita maklum deh gitu ya, kita maklum. Terus sambil iseng nih nungguin proses itu selesai dan kami bisa berhasil, iseng dong, kepo
anak ini dari sekolah mana sih ini yang udah nangkring di sini? Buka. Okay. Wow, prestasinya tinggi sekali. Alangkah kagetnya saya pada saat ada salah satu siswa, nggak usah saya sebut, itu tertera untuk atensi saya langsung ke organisasi ya. Itu untuk pengurusan OSIS-nya ada isinya, pengurusan ekskulnya ada isinya, Mas. Aduh, kok ini sekolah ini bisa? Dua-duanya bisa diinput maksudnya? Nggak tahu bisa diinput ya Pak. Pokoknya dua-duanya muncul di situ. Ada tertera. Waduh, kok anak saya nggak ada ya? Kemarin kok cuma disuruh pilih salah satu. Sementara di sekolah ini nih bisa dua-duanya muncul. Tapi waktu Ibu tadi input memang nggak bisa dua-duanya? Atau itu kan dilakukan tanggal 30 Maret tadi, 30 April itu. Nggak bisa dua-duanya. Nggak bisa. Tapi begitu muncul tanggal 7 itu, saya cek ada yang dua-duanya masuk. Kalau ngecek ke apa tadi SK ya? SK. Itu emang diperbolehkan atau enggak? Di SK-nya itu tidak ada larangan dan tidak ada harus boleh dua-duanya, nggak bunyi. Nggak bunyi gitu. Nggak bunyi itu. Artinya, tidak ada larangan. Harus memilih salah satu arahan gitu, nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Artinya kan kemudian pertanyaannya, kenapa waktu Ibu nyoba nggak bisa dua-duanya di-upload? Karena memang sekolah nyoba, ternyata ketendang. Tapi ternyata kok di tanggal 7, saya nggak tahu nih prosesnya kan. Waktunya lama nih dari 30 April sampai ke 7 Juni. Apa ada perubahan atau gimana saya nggak paham. Cuma yang jelas di tanggal 7 Juni itu kita mulai melihat bertaburan siswa dengan jabatan yang double. Gitu kan. Alangkah kagetnya lagi begitu saya melihat ada pencantuman kategori kejuaraan yang salah. Maksudnya salah itu gimana? Ada misalnya juara menyanyi misalnya. Itu masuknya akademis. Saya agak ini juga sih agak aduh apa iya ya sekarang jadi akademis ya. Waduh saya ketinggalan jauh banget ini. Coba nanya sama ortu lain gitu ya. Barangkali saya yang kurang info ya. Tapi kan sekarang lawak juga ada akademinya kan? Betul juga. Benar juga ya. Jangan-jangan itu referensinya Mas. Betul. Ada tapi tadi sebelum Bu ya sebelum ini tadi Sidanira tahu nggak yang dimaksud dengan Sidanira? Ya, apa itu? Sistem daftar nilai rapot. Daftar nilai rapot. Ada pokoknya ada ininya Sidanira itu. Artinya itu database dari rapot siswa ya? Raport dan prestasi-prestasinya si siswa. Saya nggak tahu di tahun sebelumnya sudah ada belum? Sudah ada ya. Ini Sidanira juga. Sama ya. Ini sistemnya dinas DKI yang punya dinas sistem pendidikan punya sistem itu. Itu artinya terkunci sudah. Terkunci sudah Sidanira itu terkunci. Rekaman data. Ya, artinya dia nge-link ke sekolah kan ya? Iya. Sekolah itu hanya sebagai operator dia input aja. Kalau pengolahannya semua katanya sih ada di dinas. Servernya, pengolahannya semua ada di sana. Dari kejuaraan menyanyi jadi akademis itu gimana? Nah itu kan berarti saya tinggalan jauh, benar kata Mas Dana. Berarti melawak aja sekarang ada akademinya. Iya ya, jangan-jangan begitu ya Mas ya. Nggak tahu siapa tahu. Dan saya juga melihat, saya lupa contohnya, tapi ada beberapa gitu yang saya lihat yang harusnya tercantum di akademis malah masuknya ke non akademis. Salah tempat berarti. Salah kamar. Kenapa sih kok ibu rempong banget ngurusin yang kayak gitu ya? Saya cerita lagi nih Mas. Untuk ini masalah ini kan timbulnya di Japres. Japres itu ada alat seleksinya kan ya Mas. Alat seleksi yang digunakan untuk menentukan si siswa ini bisa masuk ke dalam daftar nominasi suatu sekolah atau tidak. Itu alat seleksinya ada 3. Yang pertama IP, indeks prestasi. Yang kedua adalah pilihan sekolahnya. Beliau menyasar sekolah itu, satu sekolah di pilihan keberapa? 1 kah, 2 kah, atau 3 kah? Dan yang ketiga adalah waktu mendaftar. Yes. Dengan kondisi tadi ya, dengan kondisi blank. Apa relevansinya waktu mendaftar? Mungkin gini. Jadi pertama kan mereka indeks dulu nih prestasinya. Kalau dalam satu sekolah kalau ada 2 siswa dengan prestasi yang sama, siapa yang berhak menduduki prestasi
nominasi paling tinggi adalah siswa yang IP-nya tertinggi. Oke, kalau itu Gitu masuk kan? akal. Ya, itu Terus masuk kalau akal. untuk pilihan sekolah, kalau ada indeks prestasinya sama, dilihat si A misalnya milihnya urutan keberapa, si B urutan Ya, itu masuk keberapa. akal. Oke. Itu masuk Kalau akal. waktu mendaftar adalah ya rezeki-rezekian gitu loh, Mas. Oke. Iya, karena melihat kondisi yang tadi saya ceritakan Ya. bahwa untuk Ya. melakukan pembuatan akun aja kami butuh waktu Ya. saya 3 paling cepat 3-4 4 jam. Ya. Paling cepat katanya saya. Orang tua lain ada yang sampai 7 jam. Iya. Bahkan sampai malam, sampai tengah malam baru bisa Iya. di tanggal Ya. 7 itu. Maksudnya gini, saya pun ketika mendaftarkan anak ke bahkan sekolah swasta nih, Iya. itu juga ditanya, sudah mendaftar ke tempat lain tuh belum? Mm-mm. Terus anak ditanya, kalau dua-duanya dapat, kira-kira prioritasnya di mana? Maksudnya itu masuk akal gitu, kalau Iya. pilihan sekolah Oke. menjadi pertimbangan gitu. Tapi kalau waktu mendaftar tuh kayaknya agak bingung ya. Tapi kalau Bu Dia tadi mengatakan untung-untungan, oke. Iya dong, dengan kondisi pendaftaran Iya. yang seperti itu saya jadinya peruntungan lah Oke. jadinya. Itu jalur prestasi. Masih ada Iya. lagi nggak Bu yang? Problemnya masih- Banyak. Ini masih prestasi tuh tidak berhenti sampai di situ, Oke. gitu kan. Oke. Betapa kagetnya lagi kami pada saat melihat gitu ya cara perhitungan indeks prestasinya. Itu ada di SK 466 sih, gitu ya. Bahwa ada 5 komponen yang dihitung dalam menentukan indeks prestasi seorang CPDB. Nah, Yang pertama itu adalah rata-rata nilai raport selama 5 semester terakhir sebelum semester yang paling akhir. Iya, oke. Gitu kan? Berarti karena anak saya kelas 9, yang dilihat adalah semester pertama pada saat dia masih kelas 7 dan semester pertama pada saat dia kelas 9. Iya. Itu dirata-ratakan nilainya berapa. Nilai itu memiliki bobot 30% untuk akademik. Dari total penilaian. Ya. Oke. 30% ya bobotnya. Dikonversinya tuh hanya 30% dan untuk non akademik hanya 10%. Oke. Jadi kalau seandainya untuk skala 1 sampai 100 si siswa ini punya nilai 100, nilai rata-ratanya di mana wow ya salah satu. Itu yang dipakai hanya 30%-nya. 30 saja. Bobot nilai 100 itu hanya 30%. 30% saja karena 30% berarti dia dapat poin 30 di situ. Oke. Yang kedua adalah persentil nilai raport. Nah, persentilnya apa lagi? Jadi persentil. Bagaimana udah bilang, ini saya sambil mikir apa ya maksudnya persentil? oh itu istilah yang lagi trending loh di PPDB DKI 2021 loh. Ya, saya mengenal istilah itu di ilmu statistik. Nah ini maksudnya apa nih? Persentil nilai raport ini adalah persentase yang ditentukan, gitu kan? Persentase yang ditentukan akan dipakai, itu udah ada rujukannya nilainya untuk akreditasi A itu kalau untuk prestasi akademik itu 30%. Sorry, ini yang akreditasi sekolahnya Sekolah. berarti, Bang? Akreditasi sekolah. Jadi kalau akreditasi sekolah kalau di tahun lalu itu menggunakan nilai ya Pak ya? Nilai angka, pakai angka langsung. Pakai angka. Kalau ini Kalau akreditasi. sekarang A, B, dan C. Grade, pakai grade, model grade. Iya. Kebetulan sekolah saya akreditasinya A, itu berarti 30%. dia 30%. Oke. Apa sih persentil itu? Kan gitu kan? Iya. Saya juga nyari definisi persentil dan bisa ngerti itu nggak sebentar. Iya. Nanya sama teman-teman saya, apa sih ini maksudnya? Dan Gitu itu kan. kan karena kepo tadi kan? Kepo saya, aduh. Iya. Saya tanya, ini apa sih persentil itu Oke. apa? Ternyata persentil itu adalah menentukan peringkat dulu Mas. Caranya itu kayak ada 100 siswa, ada 99 siswa misalnya dalam satu sekolah. Untuk melakukan perhitungan persentil 30% itu ada batasannya tuh udah di mana? Itu 99 siswa tadi jumlah populasinya yang mau ikut PPDB di itu 99 siswa ditambahin dulu 1 jadi 100. Selalu tuh rumusnya N ditambah 1. Oke. Dikalikan dengan persentase yang sudah ditentukan. 30% tadi untuk akreditasi A. Oke. 99 plus 1 100. 100 kali 30. 30 hasilnya. Ya. Itu artinya 30 siswa untuk nilai raport dengan peringkat tertinggi itu akan mendapat bobot 100. Oke.
Seru ya? Coba diulang lagi. Ya. Kalau saya udah bingung dari awal. Dan saya nggak berminat dengan itu karena awalnya kita tidak tahu bagaimana dia menentukan angka 30%, bagaimana kemudian dia menentukan. Ya kalau saya sih taunya karena baca 466 itu, Pak. Ya, maksudnya 466 ini kan tidak kami nggak diberitahu nih oleh para penyusun kebijakan itu. Angka 30% dari mana? Kita nggak dikasih tahu. Kenapa itu dibobot 30% gitu ya? Argumentasinya apa? Kalau saya sih nggak kepikir ke sana. Cukup dapat dengan ngurusin perhitungannya aja. Kalau itu bagiannya Pak Jum deh. Oke, saya ulang lagi. 99 siswa tadi. Di peringkat dulu, Mas. Oh, di peringkat. Di peringkat dulu nilai tertingginya. Berdasarkan nilai, karena kita bicara nilai rapot ya. Nilai rapot tertingginya siapa? Di peringkat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ada 99 orang. Cara menghitung persentil 30%. Persentil itu jadi batasan. Nah, batasan. 90 rumusnya adalah N tambah 1 kali persentase yang sudah ditentukan. Mau diambil berapa? 30%. Berarti 30%. Berarti peringkat 1 sampai dengan 30 menurut ketentuan di 466 itu akan mendapat poin 100. Sisanya mendapat poin 60. Oh, gitu. Seru ya? 31 sampai belakang udah jatah. Iya, peringkat 31 paralel ya. Paralel itu dapat 60. Itu baru sampai 2. Iya. Jadi tadi indeks prestasi itu ditentukan oleh rata nilai rapot dan persentil tadi. Betul. Jadi yang nilai 100 tadi gitu ya. Dari nilai rapotnya sendiri dia udah dapat 30. Terus kalau seandainya dia dapat bobot persentilnya dia masuk peringkat 1 sampai 30, dia dapat 100 lagi tuh kan? Dapat 100 lagi karena dia kebetulan mungkin dapat peringkat 1 di situ karena nilainya 100 perfect. Itu dari persentil diambil 30%. 30 lagi dapat dia. Seru deh pokoknya tabelnya. Yang berikutnya? Yang berikutnya adalah prestasi akademik. Prestasi akademik ini adalah apabila si siswa atau si CPDB ini memiliki pernah menjuarai satu kejuaraan akademik sebagai juara 1, 2 atau 3 dengan level minimal kabupaten kota. Kabupaten kota, berarti kalau prestasi hanya di sekolah itu udah masuk yang nomor pertama tadi. Iya, kalau dari rapot masuknya di faktor penentu pertama dan kedua tadi. Nah, kalau ini kejuaraan. Udah mulai bicara kejuaraan nih untuk yang ketiga. Bobotnya berapa persen? Itu bobotnya kalau untuk akademis itu dia dapatnya 30%. Kalau dia main di non akademis, jalur prestasi itu dibagi 2, ada akademis ada non akademis. Itu hanya 5% bobotnya. Jomplang ya. Karena akademis larinya ke akademis. Ya kan? Dia akan unggul di akademis. Tapi kalau dia main di non akademis, dia cuma dapat apresiasi 5% saja. Kalau seorang anak dapat 22 berarti bisa dapat dari itu. Dari dua-duanya. Yang 5% itu juga dapat. Bisa dihitung tergantung pilih mana dia. Nanti hasil akhirnya itu dia akan punya skor IP, indeks prestasi untuk 2. Untuk akademisnya dia sekian, untuk non akademisnya sekian. Terserah you mau fight di mana. Silakan pilih jalur Anda, gitu kan? Dengan mempertimbangkan kuota yang ada. Itu baru yang ketiga tadi ya. Nah, untuk yang keempat ini adalah prestasi non akademik. Nah, prestasi non akademik ini terdiri dari 3 komponen. Nah, ini dipecah-pecah lagi nih. Pokoknya seru deh. Pokoknya canggih DKI. Seru. Saya juga bayangkan gini loh, kan nggak semua orang tua paham siswa itu sekepo budaya gitu. Betul. Ngulik yang akhirnya tahu gitu. Betul. Ngulik sih enggak, belajar banyak nanya, belajarnya yang nanya-nanya sama. Ngulik sih enggak, saya belum punya kemampuan buat ngulik tuh jauh deh. Iya, kalau nggak kepo sana kepo sini. Ngobrol-ngobrol sama teman cari informasi. Jadi gimana kebanyakan mayoritas orang tua murid yang lain gitu? Pasrah ya? Sedih. Pasrah. Kenapa? Karena
ya itu yang saya lihat, karena ada prestasi yang nyasar, mereka jadi yang harusnya non akademik nih, yang harusnya non akademik dia fight-nya di non akademik, ya. Kalau dia fight di non akademik, nilai raportnya dia bermainnya tuh kecil, Mas. Untuk di prestasi akademik, kalau yang tadi kalau dia main di non akademik dapat bobotnya yang 100 jadi 30, kalau dia main di non akademik itu cuma jadi 10, Mas. Tapi kalau prestasi non akademiknya nyasar ke akademik, lomba nyanyi tadi misalnya masuknya ke non akademik, udah prestasi raportnya 30, itu diaku sebagai akademik juga. Yang nyanyi masuk akademik 30 sama 30. Wow kan nilai indeks prestasinya kan? Oke. Dan itu saya lihat ada beberapa yang terjadi seperti itu, salah kamar lah gitu kan prestasinya. Kita asumsikan saja itu mesin yang error ya. Tapi nggak kayak mesin kayaknya nggak ya? Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu. Karena mesin tuh biasanya lebih patuh terhadap kategori-kategori yang dibuat kan. Iya. Kalau inputnya ke sini ya pasti larinya ke kamar ini. Aku nggak ngerti deh, failure-nya tuh di mana, salahnya di mana. Nah itu dia tadi, kalau yang kami lihat kan mestinya ada pembedaan. Ketika ada jalur non akademis dan jalur akademis. Kita analogikan begini aja lah ya. Kita analogikan kalau seorang murid tidak punya prestasi apa-apa, hanya mengandalkan raport. Berarti IP-nya dia 30. IP-nya dia 30. Dengan asumsi nilai 30 dari itu, dan dia itu kalau nilai rapotnya 100 ya. Terus dia dapat bersentil juga 30 plus 30 cuma 60 IP-nya. Nah di jalur prestasi prestasi ini juga dimanfaatkan oleh anak-anak yang hanya mengandalkan nilai raport. Karena dia tidak punya kejuaraan, tidak juga jadi pengurus satu organisasi sekolah. Jadi fokusnya belajar kan. Nah, ini dimungkinkan karena anak tersebut tidak punya kesempatan untuk memasuki di jalur afirmasi. Karena dia bukan pemegang KJP. Kalau dia tidak memanfaatkan, dia hanya punya satu peluang, yaitu di jalur zonasi. Sementara anak-anak yang punya pemegang kartu KJP, dia bisa ikut 3. Di afirmasi bisa, di zonasi bisa, di prestasi 3. Apalagi? Nah makanya diambillah kesempatan itu. Walaupun tidak punya prestasi apapun, walaupun tidak punya SK pengangkatan dari organisasi, dia tetap mendaftar. Boleh. Di jalur prestasi diperbolehkan. Tidak ada larangan. Tapi apa fakta yang keberuntungan lah ya? Iya, apalagi kalau anak-anak yang usianya muda, Mas. Inilah yang kemudian membuat orang tua yang anaknya nggak punya prestasi kejuaraan, tidak jadi pengurus anggota OSIS atau apapun, begitu melihat kenyataan ini, ya nggak adil lah, anak gua nggak punya apa-apa. Iya kan, dengan diadu dengan anak-anak yang punya prestasi dan sebagainya. Ya lupa satu kategori mungkin menurut saya. Jadi jangan hanya prestasi akademik dan prestasi non akademik. Harusnya ada prestasi yang hanya mengandalkan nilai rapor. Nah, yang harusnya diatur di SK 466 itu. Iya kan. Itu lagi-lagi kelemahan di 466. Karena kan ini jadinya kejuaraan-kejuaraan diadu dengan orang yang hanya mengandalkan nilai rapor. Iya. Nah, akhirnya timbullah wacana kata anak-anak, udah gak usah pintar-pintar sekolah, ngikutin olahraga aja. Timbulnya kayak gitu sekarang. Iya, di teman-teman anak saya timbulnya gitu, Mas. Udah sekolah gak usah pintar-pintar, belajar mah gak usah pintar-pintar ya. Buat apa? Sekarang, yang penting karena kita cari olahraga dapat sertifikat, itulah jadi masuk organisasi. Kalau gitu. latihannya rajin dan memang ada minat dan bakatnya di situ, bisa memenangkan kejuaraan. Kalau enggak kan orang tuanya juga modal itu. Tapi kalau baca kebijakan itu sebetulnya apa sih dibalik argumentasi dibalik kebijakan kayak gitu tuh? Iya, ini kan semata-mata Pemprov DKI, Dinas Pendidikan khususnya, hanya ingin mengakali bagaimana mensiasati, kalau saya bilang mensiasati. Saya demen nih bahasanya Jumal udah ini. Mensiasati bagaimana ketika persaingan anak-anak untuk mendapatkan sekolah negeri itu makin ketat. Persaingan ini terjadi karena daya tampung sekolah negeri dengan jumlah lulusan itu jomplang banget, Mas. Jadi hanya untuk jenjang SMP itu 35 sampai 40% yang bisa tertampung. Dari lulusan ke DKI itu ya? DKI. Apa kabar Depok? Kemudian itu ke negeri ya Pak? Ke negeri. Kemudian untuk jenjang SMA SMK itu hanya 30% yang bisa ditampung di sekolah negeri dari jumlah total lulusan.
Jadi bisa dibayangkan. Nah, kemudian inilah yang jadi membuat Pemprov Dinas Pendidikan khususnya dengan konsultan-konsultan itu, iya kan? Teman-teman lu juga kali. Teman-teman lu juga kali. Oke lah, ya kan? Yang mengakali bagaimana ceritanya supaya orang susah, orang tua bingung bagaimana dengan urusan proses seleksi mendaftar ini. Analogi saya kira seperti itu. Ya kan? Jadi membuat orang susah dan sebagainya. Tapi klaim Dinas Pendidikan dan Pemprov ini sesuatu yang bagus. Ini lebih maju. Dibuat susah kali. Ini lebih maju. Iya kan? Mereka mau niatnya baik sih sebetulnya, mungkin ya. Tapi sayangnya banyak hal-hal yang menurut kita lalai untuk dipikirkan. Asik. Ibu lebih bijak nih kayaknya. Lebih bijak. Iya kan? Tapi kan begini. Tapi pesannya sama sih. Pesannya sama. Saya mau bilang katakan begini misalnya tadi sudah diceritakan oleh Bu Dea bahwa misalnya sekolah, saya nggak tahu sekolah, ya coba aja Bu, ya kan dengan sistem ini. Yeah. Nah, ketika dilakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, pihak sekolah, kepala sekolah dan satuan pendidikan belum ngerti ini maksudnya apa. Karena belum ada pedomannya, 466 itu belum turun, mereka mengajari belum ngerti. Iya. Kemudian turunlah 466. Oh. Tapi dengan posisi kepala sekolah dan satuan pendidikan belum ngerti nih, ya kan? Betul. Terlaksanalah itu PPDB tanggal 7 sampai 10 yang rencana sampai 10, kemudian diundur. Jadilah berantakan semuanya. Tapi kan juga ada constraint tadi ya, maksudnya ada concern. Sebelumnya sudah ada proses bikin akun tadi kan Bu yang itu di tanggal 7. Enggak, akunnya di tanggal 7 tadi. Iya betul. Saya baru ingat nih Pak Jum ngomong sekolah kami itu melakukan sosialisasi. Yang bikin akun sebelumnya itu Pak tahun Jamal. Tahun yang lalu. Pada saat melakukan sosialisasi gitu ya Mas Dit, itu rata-rata pasca lebaran ya sosialisasi itu. Sekolah kami mulai melakukan sosialisasi di tanggal 20 April kalau nggak salah. 20 Mei. 20 Mei. Sosialisasi terkait PPDB ini. Itu dibagikan slide gitu ya. Slide itu begitu kita baca ada istilah baru kan ya buat kami nih. Indeks prestasi gitu. Ini sebenarnya yang melatar belakangi saya untuk melakukan penghitungan. Selain itu indeks prestasi itu apa gitu kan? Kita tanya gitu kan ke kepala sekolah. Itu dengan kampus di kampus perguruan tinggi bukan IP itu bukan yang dimaksud. Pokoknya istilahnya itu aja. Soalnya itu ada sebutan-sebutan indeks prestasi atau bobot indeks prestasi itu. Kita tanya dong kepada si pemberi materi sosialisasi gitu ya. Bapak, ini apa ya maksudnya? Nah, itu juga banyak sekolah yang belum bisa menjawab karena pada saat itu memang belum ada detailnya. Jadi berarti sekolah tidak berarti menjawab. Apa pergub? Waktu sebelum turun. Modalnya pergub. Oke. Istilah-istilah tadi itu kan berarti adanya di pergub ya. Soal indeks prestasi yang tadi saya lupa detailnya. Di SK 466 lebih spesifik. Bukan waktu sosialisasi awal kan SK-nya belum turun. Tapi itu udah mulai sih, kayaknya udah mulai. Harusnya di 3 pergub itu kayaknya udah mulai muncul, makanya dijadikan sebagai dasar sosialisasi ya. Jadi ketika ditanya karena belum ada yang operasionalnya bisa jawab. Itu di tanggal 20 Mei. Ya, betul 20 Mei. Sementara pada saat 20 Mei itu kita tanya pemberi materi sosialisasinya itu nggak bisa jawab. Ya yang kagetnya itu tanggal 26 Mei itu kita lihat ya dapat 466 ini, loh kok tertanggalnya 7 Mei. Saya jadi berpikir gini, ini surat tanggal 7 Mei. Diundangkan ya. Ditandatanganinya. Suratnya itu kan ditandatangani di Jakarta tanggal sekian. Di lembar daerah kan? Iya, betul. SK Kadisdik saya nggak tahu ya. Itu lembar daerah apa enggak saya nggak tahu. Gitu ya? Kan nomor itu keluarnya dari nomor, Oke, saya nggak tahu deh itu. Itu tanggal 7 Mei. Saya kan dapat sosialisasinya 20 Mei. Ya apa iya? Si pemberi materi sosialisasi ini masih belum paham, sementara itu
kan udah keluar sejak tanggal 7. Harusnya mereka udah diperkaya duluan kan sama pengetahuan mengenai indeks prestasi itu. Tapi ya sudahlah, gitu kan. Cuma makin kesel lagi ya itu setelah tanggal 7 melihat kondisi-kondisi seperti tadi yang saya ceritakan, Mas. Nah, sekarang prosesnya sampai di mana? Dan kami menengarai ini ya. Itu tanggal 27 Mei kalau nggak salah memang. 25 atau 27 Mei itu turun. Ketika kami tanggal berapa ke DPRD? Nah, siapa yang ke DPRD ya? Kami ke DPRD. Oh, berarti udah kemana-mana ya? Wah, kami mengadukan ini ke DPRD. Kemudian barulah keesokan harinya SK 46 itu turun. Kami menengarai karena efek dari keberangkatan kami ke DPRD. Diundang sih sebetulnya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Ya, kita diundang oleh fraksi PDIP untuk menyampaikan mengadukan masalah-masalah yang terjadi. Diajak berdiskusi yang terjadi. Diskusi seperti itu. Nah, jadi dari rangkaian-rangkaian ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dea ini makin banyak kelemahannya kan. Dan yang fatal sebetulnya, ketika ada problem soal hangnya atau ngadatnya tadi sistem yang sampai berjam-jam itu, kemudian diundurlah waktu pendaftaran dari tanggal 7 sampai tadinya 79 digeser menjadi tanggal 7/11. Ini digeser atau diperpanjang? Diperpanjang. Karena itu udah berjalan kan. Jadi digeser tanggal ini ya, penutupannya. Nah, ini kepala dinas tidak mengeluarkan SK mengenai perpanjangan. Apa yang timbul kemudian dalam masa perpanjangan Jadi dasar itu? Perpanjangannya apa? Kalau kami sih orang tua ngelihatnya cuma dari notifikasi yang muncul aja di situs, Mas. Ada migrasi gitu ya? Enggak muncul bahwa diperpanjang. Oh iya, di situ itu karena banyak komplain ternyata ya. Yang saya dengar itu banyak komplain dari tanggal 7, 8 mengenai pembuatan akun dan orang tua tuh berbondong-bondong untuk melakukan imputasi. Karena ternyata boleh masukin macam-macam. Banyak yang ke dinas, akhirnya dinas mengeluarkan pengumuman melalui pop-up gitu ya. Di situs memunculkan pop-up. Di situ yang saya ingat adalah silahkan bagi yang mau melakukan penambahan untuk kejuaraan atau keorganisasian, koordinasi ke sekolah, nanti sekolah akan menyampaikan ke dinas. Paling lambat data itu harus sampai di dinas tanggal 10 jam 17.00. Karena pendaftarannya digeser karena tanggal penutupannya tadinya tanggal 9 diundur menjadi tanggal 11 jam 17. 2 kalau nggak salah. 17. Jam 2 kalau nggak salah. Bukan jam 17. Jam 2. Terus ternyata masih bermasalah, diundur lagi menjadi jam 18.00. Karena ternyata mungkin di luar dugaan ya, begitu banyaknya permintaan usulan yang baru. Dan bermasalah lagi, diundur lagi sampai jam 21. Jam 21 itu pengumuman kalau pendaftarannya tanggal 18 terakhir. Nah, ini fatalnya yang terjadi yang saya bilang. Fatalnya tadi. Ketika dinas mengizinkan, silahkan pihak-pihak sekolah, orang tua menyusulkan susulannya. Sertifikat itu. Dan SK-SK itu. Apa yang timbul kemudian? Anak-anak yang sudah di peringkat 1 yang sudah masuk dalam sistem, dia tidak menambahi sertifikat lagi, kesundul. Karena memang udah maksimal. Karena memang udah begitu adanya mereka. Kesundul mereka. Kemudian tidak terimalah mereka. Kenapa tidak turun peringkatnya dalam nominator itu kan. Dan dipertanyakan oleh orang tua murid, kenapa gua turun nih nilainya? Peringkatnya minta dibuka. Nggak bisa dibuka. Kenapa penyebabnya dia turun? Nah, kita tahu karena pasti ada susulan. Tapi ternyata di Tenggarai semua yang masuk susulan itu ternyata kayaknya di Tenggarai tidak diinput semuanya. Termasuk anak saya dan beberapa siswa. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi kalau diinput semua, itu ribuan. Pasti semua. Termasuk anak saya pasti termasuk yang ditambahin walaupun nggak banyak sih. Paling cuma 0, sekian lah pengaruh ke IP-nya. Tapi di situ juga ada yang ikut kejuaraan. Dan lucunya gini, ada kejuaraan pramuka ya yang diikuti. Sama-sama dari sekolah anak saya. Dari sekian banyak siswa yang mengajukan sertifikat yang sama, karena bergu ya Pak. Bergu, itu dari sekian banyak anak hanya 2 orang yang muncul.
di situs di situs PPDB. Oke. Oke. Yang lainnya nggak muncul. Oke. Ya timbul dong pertanyaan di diri orang tua nih, pada nanya semua. Itu kenapa ya kok nggak muncul? Kok punya anak saya nggak muncul-muncul nih, kenapa? Ibu anaknya udah muncul belum? Udah anak saya. Loh kok saya belum? Gimana nih? Apa ketinggalan apa gimana? Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan lagi di diri orang tua. Yang tidak muncul-muncul juga walaupun sudah disusul, itu statusnya seperti apa? Ditolakkah? Atau lalai terinput? Pertanyaannya cuma itu sih. Karena itu manual ya? Saya nggak paham karena saya kan nggak berangkat ke Enggak, sekolah. maksudnya kalau keterangannya tadi kan manual. Jadi dari orang tua kasih ke sekolah. Sekolah nggak bisa nginput soalnya. Iya, maksudnya ke dinas. Iya. Dan itu hard copy. Iya. Di hard copy. Yang saya lihat ya kemarin pada saat berangkat yang saya lihat, saya nggak tahu tuh kebetulan yang berangkat dari sekolah anak saya itu operatornya. Yang saya lihat adalah beliau membawa hard copy sertifikat, terus membawa lembar usulan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, terus SK sebagai lampiran usulan itu, jadi untuk memperkuat, surat pengantar, dan kayaknya cuma itu yang terlihat sama saya. Cuma saya nggak tahu apakah beliau sudah menyiapkan soft copy-nya. Saya nggak lihat sih. Bisa jadi kan kalau soft copy dalam bentuk flash disk ya. Iya, betul. Tapi kalau soft copy, kalau seorang anak hanya punyanya sertifikat hard copy kan perlu scan, perlu apa gitu ya. Iya. Ada kerjaan tambahan lagi. Makanya saya bilang di tengah rai ini nggak diverifikasi atau nggak dimasukin. Hard copy mas, kalau sertifikat dan SK-nya hard copy, nggak ada soft copy-nya. Tapi kalau daftar usulannya, ya mana tahu ya, dia juga minta soft copy-nya, jadi dia compile sendiri di dinas. Iya, maksudnya kan kalau sertifikatnya semua hard copy. Iya, makanya kan kalau mau dibawa digital dari sekolah kan perlu di scan dulu kan, berarti diubah ke digital. Jadi bisa dibayangkan kalau ada di Jakarta itu ada 300-an sekolah SMP, kemudian 700 Pak. 700 menurut informasi yang saya terima, baik negeri maupun swasta. Oh iya, swasta juga boleh ya terjadi. Boleh. Bisa dibayangkan kalau mereka ke sana semua mengusul. Dari satu sekolah 10 anak aja. Dapat usulan. Yang update data ya. Iya. 10 anak aja. Di sekolah saya sih kemarin daftarnya terakhir itu kalau nggak salah sekitar 50 anak lebih. Jadi saya kira saya tengarai begitu, nggak mungkin lah mereka mau menginput semua dengan itu kan. Artinya di stop. Nah ini akan menimbulkan persoalan. Itu dampak dari tadi ketika diadakan dibolehkannya susulan, ya kan, berkas-berkas sertifikat SK organisasi, akhirnya seperti ini. Yang seperti ibu Dea bilang, sampai anak saya nggak berubah karena saya yakin itu nggak diinput. Kalau saya mau berpikir positif, mungkin ditolak. Tapi kan ditolak atau tidaknya, kami juga butuh informasi dong. Kalau ditolak kenapa? Iya, biasanya kalau di Sidanira dulu sebelum tanggal 30 April itu ditolak karena apa, itu jelas dijelaskan. Ya karena itu kan kita orang ke sistem ya. Iya. Kalau ini kan tadi berjenjang. Iya. Dari orang tua ke sekolah. Kalau sekolah sih nggak tahu ke dinas. Nah dinas kan juga kita nggak tahu ya yang terima siapa. Nanti yang bagian. Nah itu saya nggak ngerti deh. Nah cuma satu lagi juga ada yang karena pihak sekolah nggak mau mengantar, akhirnya orang tua datang langsung. Ada juga yang begitu. Banyak. Sekolah saya termasuk yang taat sama arahan ya. Karena kita juga sadar, hari gini mas, mau menghindari kerumunan kok kita malah ngumpul di dinas gitu kan. Ya kita apresiasi lah dinas minta secara berjenjang dengan waktu yang rasional menurut saya ya. Karena diberikan kesempatan sampai jam 5 sore sampai di dinas. Tapi tidak menghitung respon sekolah ya. Kan artinya tadi faktanya ya itu urusan mereka lah. Kalau kita kan nggak tahu. Bukan kebijakan dari dinas tadi loh. Iya, itu urusan mereka. Mereka harus siap karena mereka berani membuka keran. Betul nggak? Ya mereka harus siap dengan apapun yang terjadi. Ya, dia tidak menghitung resiko ke sekolah nggak ngerespon. Akhirnya kan tadi kejadian. Iya, kejadian. Iya, betul. Kalaupun sekolah tidak merespon, itu salah ya kalau menurut saya, karena semua muncul di pop up. Iya, harusnya kan dihitung juga. Dihitung juga. Itu tuh gimana antisipasinya kan? Itu antisipasinya orang tua jadi berbondong-bondong datang ke sana. Itu bukan antisipasi, itu akibatnya. Iya sih. Akibatnya, sorry, betul. Karena mungkin bisa jadi kan mas, dalam era itu kita sama-sama tahu lah dengan kondisi kayak sekarang, bisa jadi di sekolah itu ada yang terpapar misalnya.
akhirnya dia tidak mau, kan? Okay. Jadi kan bisa jadi orang tua terpaksa harus ke sana mengantar sendiri karena sekolahnya lagi off operasional secara ininya gitu kan, karena ada yang terpapar. Lalu sekarang apa yang akan dilakukan oleh teman-teman? Tadi kita ini kan sudah akhirnya dengan segala kelemahannya yang membuat orang tua tidak puas dan sebagainya dengan segala kelemahannya. Kemudian kita coba bahwa ini bisa nggak kalau ini ditunda ulang? Maksudnya ditunda ulang itu gimana? Iya, artinya proses jalur prestasi ini kita tunda, diulang lagi karena mengalami seperti tadi. Mungkin tapi kemungkinan Mas Donar juga melihatnya masa sih cuma gara-gara input prestasi aja harus diulang? Iya Mas? Ya, mungkin saya belum mendapat gambaran utuh ya. Tapi let me tell you one thing. Let me tell you. Kami sempat lihat Mas, bahwa ada siswa yang tidak mencantumkan prestasi akademik apapun, tapi dia dapat skor untuk akademik, bukan persentil ya. Untuk akademik, seolah-olah dia menjuarai satu kejuaraan akademik. Wow. Begitu juga untuk non akademik. Ya, artinya memang kalau gitu ada apa ya? Kenapa ya? Ada sesuatu yang salah mungkin di perhitungan ya? Apa gimana saya juga kurang paham. Kemungkinannya macam-macam kalau sistem ya. Karena misalnya kalau kita mau berpikir agak canggih sedikit, bypass sistem itu juga mungkin dilakukan. Bukan saya yang ngomong ya. Iya. Karena kejadian itu kan di mana-mana ya. Maksudnya bukan hanya di PPDB gitu, tapi satu model seleksi online yang kemudian berbasis sistem, kemungkinan di apa namanya, di crack atau dibobol lah ya. Dibobol oleh orang oknum-oknum. Oleh yang punya akun sih. Ya jadi memang kemungkinannya kan harus berarti sistemnya agak lemah dong ya, karena siswa yang tidak tercantum ininya bisa muncul angkanya. Harusnya kan secara logiknya tercantum dulu kejuaraannya, baru itu didefinisikan sebagai pencantuman skornya kan? Ya, kalau memang itu jawabannya dibobol oleh orang, maka jawabannya iya, sistemnya lemah. Tapi kalau itu ternyata di entry sendiri oleh katakanlah misalnya ya petugas di dinas, di pejabat-pejabat yang punya kewenangan, di mana sebetulnya nggak boleh harusnya itu cerita lain gitu. Karena sebetulnya dengan sistem data digital itu kan justru ngauditnya enak. Iya betul gampang. Karena kan misalnya kita berempat nih, ada satu sistem pendaftaran, hanya kita yang punya otorisasi. Kelihatan loginnya siapa ya? Metadatanya gampang di track gitu. Apalagi misalnya otorisasinya berjenjang. Biasanya Pak Jum hanya tugas ngentri. Biasanya Budaya tugasnya adalah merevisi kalau ada revisi. Punya tusi masing-masing ya. Misalnya Pak Jamal tugasnya adalah nge-proof. Nah saya tugasnya nge-log misalnya. Nanti kan ketahuan nanti. Oh ini kok ada di siapa? Iya. Lalu dicek metadatanya, ini kapan login, siapa yang itu kan siapa yang melakukan ya? Bisa. Sangat-sangat mungkin dilakukan dengan cara yang lebih cepat dan lebih presisi sebetulnya karena mesin itu kan nggak pernah bohong. Kita login jam sekian tercatat semua. Terekam ya lognya ya. Semuanya terekam metadatanya gitu. Jadi kalau memang ada niat, ada will untuk kemudian membereskan masalah ini, jalurnya kebayang sih. Kemana tuh Mas? Kemana Pak Jum? Ya, ini kembali tadi pertanyaan apa yang mau dilakukan? Sebenarnya kami punya berencana menunda semua itu atau mengulang prestasi itu. Karena banyak kesalahan ya Mas. Nggak ada gitu. Nggak ada kesalahan. Diperbaiki harapan saya dan saya yakin banyak orang tua juga yang merasa dan CPDB yang merasa dirugikan dengan adanya failure tadi gitu ya. Itu baru beberapa di antara sekian banyak yang kami temukan, yang kami lihat yang terjadi. Harapan kami sih pengennya kalau bisa perbaiki dulu perhitungan-perhitungan yang salah tadi. Setelah diperbaiki, database-nya bersih, bagus, yang salah kamar diperbaiki, yang inputasinya belum di-entry, di entry karena Anda sudah memberikan kesempatan, artinya Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah masuk.
Tidak ada lagi entry baru lagi, maksudnya tidak ada usulan baru lagi. Setelah semua rapi, selesai, dinyatakan confirm, running ulang, Mas. Oke. Ya. Running ulang, revisi pengumuman yang sebelumnya. Ya, artinya ini di restart lah ya. Iya. Oke. Harusnya kan seperti itu ya, karena kalau yang lama itu di mana banyak kesalahan, ya Pak, ya valid. Artinya tujuan awal dalam menggunakan sistem ini agar proses PBDB menjadi lebih fair tidak tercapai ya. Dengan cerita tadi dengan kondisi-kondisi yang ada, saya jadi mikirnya, ya apa iya sebenarnya yang diterima di situ tuh adalah orang yang benar-benar harus diterima di situ. Ya, yang berhak lah ya. Iya, karena banyak sekali anak-anak yang berurai air mata. Saya merasa sangat kecewa. Sampai akhirnya declare ke dirinya sendiri bahwa saya nggak perlu belajar lagi nanti. Ya, yang tadi Pak Jamal sampaikan ya. Terus kecewa dengan pemerintah. Mau jadi apa anak-anak kita nanti kalau mereka udah kecewa sama pemerintah? Bisa dua dampak loh Mas yang timbul, dampak positif dan negatif. Kalau dampak positif, alhamdulillah. Jadi pejuang ya Pak Jumono. Kalau dampak negatif yang timbul, ya. pada saat nanti mereka menjadi pemimpin akan jadi seperti apa? Iya. Oke. Karena bukan hanya 1-2 orang yang mengalami kerugian atau merasa tidak dihargai nilai rapotnya misalnya. Dan itu sebetulnya kan kemudian merepresentasikan upaya si anak ya untuk belajar, untuk mengejar nilai gitu kan ya. Iya. Oke. Ya walaupun dalam era pandemi bisa aja nilai segitu dicapai dengan cara nyontek online kok gitu kan. Tapi jangan pernah lupa bahwa pandemi itu yang dialami oleh anak-anak yang sekarang kelas 9 itu baru berjalan 1 tahun terakhir di mana hanya semester 4 dan 5. Masa 1, 2, 3-nya di mana mereka benar-benar belajar offline di sekolah itu tidak dihargai sama sekali. Benar. Tapi saya yakin dan percaya anak-anak kita itu walaupun ada yang nakal-nakal, jangan dipukul rata lah. Ya itu kan dari setiap generasi kita ada. Bahkan termasuk yang ada lain. Jangan dipukul rata. Jangan sampel buruknya dimunculkan sebagai pembenaran untuk semua kondisi. Janganlah mengambil kesimpulan ya. Iya. Oke. Kasihan loh anak-anak ini. Iya. Dan ini saya kira catatan penting ya bahwa ini perlu dipertimbangkan gitu oleh pengambil kebijakan ya ketika mau atau akibat dari kebijakan yang dibuat sebetulnya ada potensi kerugian yang sangat besar di generasi mudanya gitu. Oke. Ya betul. Saya kira ya, dan yang paling penting adalah kan ketika saya bilang tadi bahwa mereka hanya mengakali bagaimana kebijakan ini ya kan bisa. Tapi jujur saya juga jadi ikutan berpikir begini karena saya melihat kondisinya kok jadi begini ya. Saya berusaha untuk berpikir positif ya Mas. Tapi begitu melihat loh kok akhirnya jadi emang gimana yang benar. Jadi gini loh, artinya Pemprov dengan Dinas Pendidikan tidak mau mengupayakan mencari solusi ketika daya tampung memang tidak jauh jomplang ini, tidak melakukan upaya-upaya yang menurut saya kreatif lah, ya kan, dan produktif, ya kan. Baru belakangan ini nih, ketika ini masih ada 2 jalur lagi nih ya, 2 tahap lagi ya, 2 jalur lagi, zonasi. Besok afirmasi itu baru 1. Afirmasi itu 2 jalur dibagi lagi jadi 2. Inklusi kemarin sudah berakhir. Besok ini untuk yang KJP dan lain-lain. Afirmasi dan lain-lain, ya kan. Dan kemudian ada zonasi dan perpindahan orang tua. Ini tahapannya yang begitu ya? Iya. Tahapannya begitu. Gitu, yang tadi saya cerita di awal. Zonasi adalah bukan yang terakhir, tapi setelah afirmasi. Zonasi itu baru diselenggarakan nanti di tanggal 28 besok. Setelah zonasi kan udah ada perpindahan orang tua. Perpindahan orang tua itu berlangsung sejak awal sampai akhir nanti. Jadi lebih panjang tentangnya. Perpindahan jalur orang tua dan anak guru. Pengumuman finalnya seluruh proses. Enggak, setiap jalur langsung umumkan. Nah, ini yang aku bilang tadi. Mereka tidak kreatif dan tidak produktif dalam mencari solusi untuk supaya
keseimbangan atau disparitas lulusan dengan ketersediaan bangku sekolah itu bisa seimbang. Ada banyak sekolah-sekolah swasta, ada sekolah terbuka, ada TKBM, ada gedung-gedung sekolah yang tidak optimal lagi digunakan karena muridnya udah nggak ada. Nah ini nggak dilakukan oleh Pemprov maupun Dinas Pendidikan. Artinya baru sekarang ini keluar SK 541. Iya, yang merangkul sekolah swasta. Ya, bekerja sama PPDB bersama PTB bersama. Tetapi kan catatannya begini. Bahwa sekolah swasta yang ditunjuk untuk mengikuti PPDB ini, kita nggak tahu kriterianya seperti apa. Satu itu. Yang kedua, bagaimana dalam hal pembiayaan nanti? Karena sekolah swasta kan berbayar. Dibiayai Pak Jom ternyata. Mulai dari uang masuk SPP itu dibiayai. Uang masuk apapun istilahnya. Jadi, itu ya, ada uang makan dan lain-lain itu dibiayai full. Tapi hanya satu kali. Jadi satu kali itu pemahamannya gini. Pertama pada saat masuk di sekolah itu dinyatakan diterima melalui PPDB di antara sekian banyak sekolah itu, sekolah swasta itu pemerintah yang menanggung. Pertama itu. Pemerintah yang menanggung, tapi hanya satu kali dibayarkan. Jadi kalau nanti suatu saat si siswa akan pindah, walaupun ke dalam sekolah yang pindah ke sekolah lain yang terdaftar di situ, nggak akan dibayar lagi oleh pemerintah. Dan SPP yang dibayar itu 3 tahun. Ini hanya saja. Hanya saja yang bisa melakukan pemilihan atas sekian banyak sekolah itu yang totalnya itu ada tersedia 6.909 bangku, hanya anak-anak berafirmasi KJP dan PIP. Jadi diberi hak istimewa lagi di KJP istimewa lagi. KJP dan PIP, bukan KJP doang ya. Kalau KJP doang enggak. KJP dan PIP. Dua itu akumulatif. Dua kategori, bukan akumulatif. Memiliki persyaratan dua kondisi itu. Punya KJP dan PIP. Iya, maksudnya akumulatif itu harus dua-duanya. Iya. Nggak boleh salah satu kan? Nggak boleh. Nggak, ini terinformasi dalam SK itu. Ada. 541 itu ya? Ada. Tadi aku bilang soal pemilihan sekolah swasta. Kemudian pembiayaannya juga belum jelas. Di situ nggak dicantumkan kan? Tercantum ada di akhir, Pak. Berapa? 2,5 juta? Enggak, angka nggak full. disebutin. Nah, maksud saya itu. Angka nggak disebutin. Maksud saya itu. Biaya katanya uang pangkal plus biaya SPP selama 3 tahun itu dibayar sama Pemda. Dengan catatan anak ini orang tuanya harus ngisi surat pernyataan nggak akan keluar dari sekolah ini. Jadi komitmen ada pertanggungjawaban gitu ya, ada surat pernyataan segala. Dia nggak boleh pindah lagi tuh. Dia selama 3 tahun dia nggak ada kesempatan buat pindah ke SMA negeri. Jadi dikunci di situ sekolah. Maksud saya tadi soal jumlah dan pembelian sekolah swasta, jumlah uang yang mau dikeluarkan oleh pemerintah kita juga belum tahu. Tapi ini suatu proses yang baik, agak maju ya. Meskipun tadi lagi-lagi ini sifatnya diskriminasi. Apa? Karena jelas tadi sudah yang menerima anak yang punya KJP dan punya PIP, ya kan? Padahal mereka ini dua orang ini dalam proses yang sekarang itu dia sudah diistimewakan. Pertama, ya kan? Dia bisa otomatis diterima di sekolah negeri. Karena afirmasi. Iya kan? Saya mau tekankan bahwa dalam hal proses penerimaan harusnya Pemprov dan Dinas Pendidikan itu menyamakan dalam hal proses penerimaan. Tetapi ketika dia sudah diterima, pemerintah mau bantu, silakan. Hak mengakses sekolah negeri itu kan bukan hanya untuk anak-anak afirmasi, tapi juga untuk anak-anak kelompok menengah dan kelompok atas. Tapi bukannya itu bagus dalam arti pemerintah provinsi itu pro penduduk miskin. Keberpihakan ini saya bilang keberpihakan ini boleh dan harus dilakukan ketika dia sudah menjadi siswa di sekolah manapun. Tapi dalam proses penerimaan ini semua orang punya hak yang sama. Artinya
pemerintah itu membantu proses pembiayaannya ya. Pembiayaannya oke, Tapi tidak memberikan hak eksklusif atas akses ke sekolah negeri. Akses ke sekolah negeri. Sekolah negeri ya khususnya ya, sekolah negeri. Oke. Ya kan karena ini Karena afirmasi ini kan walaupun mereka sekolah di swasta tetap nerima tetap nerima BOP, nerima KJP, KJP-nya tetap cair. Oke. Masuk akal sih kalau kenapa harus ini gitu kan? Ya kenapa enggak mereka anak afirmasi ini disamain dapat deh. dispensasi lah. Dispensasinya di jalur prestasi dia boleh ikut. Dia punya jalur sendiri afirmasinya. Ditambah lagi nanti ada zonasi dia tetap bisa ikut gitu. Toh kalaupun dia nggak ikut PPDB dia masuk di swasta juga tetap dapat kok KJP-nya. Karena itu pemerintah berpihak kepada kelompok-kelompok rentan ini kan. Makanya di sekolah swasta pun dia dibiayai. Kenapa nggak dilepas aja? Udah kamu terserah mau pilih sekolah dimanapun. Nanti toh KJP-nya tetap akan cair. Kenapa harus dapat hak eksklusif? Iya. Jadi masuk akal tadi argumentasinya Pak Jum ya bahwa mestinya memang keberpihakan pemerintah itu pada aspek pembiayaannya. Betul. Tapi tidak pada kompetisi seleksinya. Di masa proses penerimaan siswa ini. Karena kan meskipun banyak orang-orang kelompok menengah ingin juga masuk sekolah negeri kan. Iya kan? Atau kelompok-kelompok menengah. Supportnya ke kami apa Mas nih kayak saya nih misalnya ya. Kalau dilihat-lihat dari secara ekonomi menengah bawah lah saya nih. Sama lah kita. Menengah bawah. Ya saya pokoknya di bawahnya lah Mas. Pokoknya kita ini kan kelompok sedikit. Ya kalau saya mah udah menengah bawah bagian bawah gitu kan. Itu maksudnya kalau sakit sedikit miskin. Terus anaknya usianya muda. Tidak punya afirmasi. Lah piye? Kompetisi di prestasi kalah karena tidak punya prestasi kejuaraan lantaran hanya mengandalkan nilai rapor. Kompetisi di afirmasi nggak bisa masuk karena tidak punya afirmasi. Punya KJP. Begitu masuk zonasi, saya belum cerita ya tadi ya zonasi ya alat seleksinya ya. Wah seru. Ampun deh. Ini jangan ampun Mas. Apa namanya? Kelemahan yang ya itu tadi, makanya saya bilang ini hanya cara bagaimana Pemprov DKI dengan Dinas Pendidikan mengakali ya kan supaya orang jangan mengakali, menyiasati ya kan orang-orang ini tetap merasa menerima dengan kondisi ini gitu loh ya kan. Karena seperti Mas Daniel bilang kan di daerah lain tetap nggak terjadi hal-hal seperti ini gitu loh. Depok misalnya Depok. Menurut informasi yang kami terima, dia tetap setelah zonasi ini digulirkan oleh Kemendikbud, mereka bangun sekolah. Mereka bangun sekolah-sekolah baru. Kalau di Depok isunya bukan di PPDB-nya. Iya. Kalau di Depok itu rasio sekolah swasta dan negeri nggak karuan. Timpang, terlalu timpang. Iya. Swasta itu lebih banyak. Dan itu IT. Iya. Dan kita tahu IT SMP ya. Gitu. DKI juga timpang banget sekolah swasta dengan negeri. Masa sih? Timpang betul. Tapi rasionya kayaknya lebih buruk Depok deh. Karena aku bilang tadi 30% yang bisa tertampung di sekolah negeri dari jumlah lulusan. Di SMP cuma 40%. Tadinya saya berpikir Jakarta oke aja loh. Banyak masalah. Nah makanya saya bilang tadi ketika zonasi ini digulirkan, kepala daerah yang memang punya will yang bagus itu membangun sekolah. Bekasi, Tangerang, Depok itu membangun sekolah. Sejak digulirkan mereka membangun sekolah. Lahannya masih ada Pak. Kalau DKI mungkin agak susah. Makanya saya bilang tadi mereka harus kreatif dan produktif. Tapi kalau ada fakta beberapa sekolah yang nggak optimal lagi dioptimalkan yang kayak seperti provinsi. SD mungkin ya SD juga udah ada beberapa yang bisa. Iya kan ada misalnya sekolah di daerah Menteng yang warga penduduknya udah nggak ada, ya masih ada sekolah, ya kan muridnya paling berapa puluhan orang, ya kan bisa dialihfungsikan kan jadi sekolah SD lama gitu kan yang cuma satu lantai misalnya dibongkar, dibangun ulang jadi berapa lantai, terus SD yang lain diajak gabung ke situ karena kalau SD kan memang letaknya rata-rata lebih berdekatan ya. Itu kan terus di lahan itu dijadikan SMP atau SMA baru, SMA sih yang grafiknya ngerucut banget tuh. Betul Pak, betul. Iya,
bagi itu saya. kan bagian makanya saya bilang harus kreatif dan produktif, ya kan? Atau mengembangkan TKBM yang sudah ada gitu loh, ya kan? Karena ini kan memang apresiasi masyarakat untuk membantu warga yang tidak sekolah kan, menggunakan TKBM gitu kan. Saya kira itu yang juga harus ditempuh, atau sekolah terbuka gitu, ya kan? Juga harus dilakukan itu. Tapi upaya itu kan nampaknya nggak dilakukan oleh Pemprov dan Dinas Pendidikan. Oke. Ya kan? Nah, Itu. jadi kalau sekarang berdasarkan cerita Bu Dea tadi dan Pak Jamal, jadi putrinya putranya gagal masuk. Gagal. Bu Dea juga. Belum. Karena masih ada satu tahapan ya Bu ya. Saya masih prestasi gagal. Masih bisa Ya, ikuti afirmasi. zonasi. Iya. Ya untungnya untuk dizonasi. Ya mudah-mudahan ya Allah. Anak saya itu kebetulan Ya Allah. ya saya Ya kemana lagi ya kan? iya. Kebetulan anak saya waktu itu pada saat masuk SD itu kena regulasi usia. Anak saya kelahiran Juli akhir. Pada saat saya melakukan pendaftaran usianya kurang 11 hari di sekolah negeri. Oke. Nggak bisa masuk sekolah negeri. Kalau zaman dulu ini belum nyampe kali. Kalau itu kena regulasi dari usia gitu kan. Iya. Usia kurang 11 hari untuk melakukan pendaftaran. Oke. Ya udah. Mau pilih lari ke swasta, ya tentunya pengennya swasta yang Bagus. setara minimal Iya, dengan iya. sekolah negeri yang saya sasar. Iya. Cek 12.500.000. Wow. Oke. Uang masuknya doang. Iya. Oke, balik badan kita, Nak. Iya. Kamu ini aja ya, di rumah dulu istirahat sambil dicarikan les. Oh, gap ya, ada gap year. Ada gap year, Oke. sehingga tahun ini punya daya tarung yang kuat. Karena untuk di zonasi, Mas, saya ceritain lagi ya. Zonasi itu untuk di DKI alat seleksinya itu ada 4. Pertama adalah berdasarkan zona prioritas. Zona prioritas itu maksudnya gimana ya? Zona prioritas gitu gini. Wilayah yang bisa memilih satu sekolah itu dibagi menjadi 3 zona prioritas. Oke. Yang masuk ke prioritas pertama adalah CPDB yang tinggal dengan alamat kakak yang sama dalam RT yang sama dengan alamat domisili sekolah. Oh, gitu ya cara ngitungnya ya. Oke. Jadi bukan jarak ya. Bukan sih yang saya lihat enggak. Makanya di sini disebut saya bilang tadi zonasi. Zona prioritas ya di situ. Jadi yang masuk ke dalam prioritas 1 adalah CPDB dengan RT yang sama menurut kakak ya, bukan domisili ya, kakak. RT yang sama menurut kakak dengan sekolah. Di kakaknya sama dengan domisili sekolah, itu masuk prioritas 1. Yang kedua? Prioritas kedua adalah CPDB yang tinggal dengan alamat kakak yang RT-nya bersinggungan langsung dengan RT domisili sekolah. Oh, misalnya bersinggungan langsung itu kan tidak harus, saya nggak susah ngebayangin ya, karena jangan dibayangin. Saya juga malas bayangin. RT 1 dan RT 2 belum tentu Iya, makanya itu nggak tahu deh gimana caranya, pokoknya ada aja datanya itu, Mas. Cara verifikasinya tuh? Saya nggak tahu. Tapi dapat tuh katanya. Katanya. Dan itu dituangkan dalam Peraturan Gubernur nomor 608. 608. Iya. Nah, setelah itu baru SK ya? Surat keputusan ya? Oke, SK Gubernur. Artinya di dalam SK itu ada zona-zonanya. Udah di mapping. Ada daftar sekolah dan mana kelurahan, yang masuk zona prioritas 1, RT-nya, kelurahannya, RT, RW, kelurahan. Terus yang masuk prioritas 2 itu disebut RT-RT-nya dan kelurahan yang sama dengan itu gitu kan, atau bisa jadi juga kelurahannya beda tapi karena sebelahan gitu ya. Kalau misalnya sekolahnya itu berada di pinggir gitu kan, bisa terjadi. Dan prioritas 3 adalah kelurahan. Tadi pertama, kedua, yang kelurahannya sama dengan satu kelurahan namun di luar
prioritas 1 dan prioritas 2. Oke. Berarti RW lain dan RT yang tidak disebutkan di situ dan kelurahan lain yang bersinggungan langsung Dengan yang prioritas. dengan kelurahan domisili sekolah. Oke. Dan itu ada saya nggak tahu ya. Itu cara membagi habisnya gimana ya? Sama seperti jawaban Mas Danar tadi. Saya nggak tahu ya. DKI punya itu udah Bukan, maksudnya gini. Kalau zona prioritas 1 kursinya habis, maka kan ketutup kemungkinan untuk yang zona Jarang prioritas sih 2. Mas, prioritas 1 itu langsung habis. Zonasi ini punya Enggak ya? Nggak dapat kejadian ya? proporsi 50% dari daya tampung di sekolah tersebut. Oke. Jadi kalau seandainya dia Artinya kan nerima, berarti dia kayak sistem antri ya? Ya. Iya, jadi Zona kayak satu antri. dulu, oke, Jadi udah nggak ada lagi nih. Misalnya dapat Dia- Baru geser. dia misalnya, kayaknya si sekolah jatah 50%, zonasi nih ada jatah kursinya 300 deh. Kita Misalnya anggap ya. gitu ya, oke. Prioritas 1 nih ada berapa orang? 10. Berarti sisanya 29 itu ya. Iya. Ya. 29 turun lagi ke zona 2. Iya, iya. Zona 2 misal ada 50. Berarti kan sisanya ada 240 ya. 240 ini direbutin sama tadi yang beberapa kelurahan. Iya. Cuma kan repotnya kalau di zona 2 ini aja udah banyak. Habis. Ada itu terjadi. Nah, Itu terjadi. Kemungkinan yang zona 3, halo Bandung. Iya. Halo. Itu terjadi. Jadi kayak ngitung ini kursi DPR di dapil. Betul. Ya, betul. Itu baru alat seleksi pertama yang saya ceritain, oke. zona. Oke. Jadi alat seleksinya itu pertama zona prioritas yang tadi saya ceritakan. Oke. Alat seleksi keduanya adalah usia, Mas. Cihui nggak sih? Oke. Nah, usia ini seberapa? Tadi saya udah nanya sebetulnya. Kalau Iya. tadi yang lalu kan yang pertama ya, Pak Iya. bilang. Kalau misalnya anak saya di zona 1 misalnya Iya. prioritas, tapi usianya kalah dengan anak budaya misalnya yang di zona 2. Karena zona prioritas itu menjadi alat seleksi yang utama, yang nomor Dapat. 1 dapat duluan Oke. dia. Tetap dapat. Jadi yang sortingnya adalah zona Zona-zona prioritas, usia, lalu pilihan sekolah, Oh, yang tadi ya. 1, 2, 3 Cek itu, lagi ya. dan terakhir adalah waktu mendaftar. Oh, yang tadi Ibu ceritakan Iya. ya. Iya, Oke. itu empat alat seleksinya. Tapi menarik tadi yang dianalogikan Mas Danar. Misalnya tadi anak-anak di masih ada sisa untuk prioritas 2, tetapi jumlahnya lebih banyak. Nah, itu main umur, Pak. Nah, Itu udah umur Udah mainnya. umur di situ. Karena berarti kan melebihi daya tampung. daya tampung. Itu udah berarti di situ di zona 2 itu udah main usia. Siapa yang tua? Itu Yang yang lebih masuk. berhak masuk. Nah, kenapa yang tua bisa? Sekarang yang kesiannya yang muda nih. Karena apa dia nggak bisa masuk? Karena Di prestasi nggak dapet, misalnya Iya. tidak punya afirmasi, di zona juga kalah. nah, nangis. di zonasi bisa kalah lagi walaupun rumahnya dekat tadi sama yang usia tua karena angkatan 2019 ya Bu ya. Iya, 2019 dan 2020. Angkatan 2019 dan 2020 yang tidak sekolah kemarin tuh boleh ikut. Nah, Jadi yang skala kemudian- itu pra pendaftaran istilahnya, Ya kan Mas. sebelum itu ini kan Oke. pra pendaftaran nih. Berarti kayak masuk perguruan tinggi ya? Iya, Negeri. negeri. Iya, Kan 2 mungkin. kali ya? Ah, 2 kali. Kalau Tahun ini untuk kita- gagal, tahun depan Tapi boleh bisa. sekali lagi. ya itu boleh dengan catatan dia nggak Ini sekolah. kalau Gitu. untuk tahun ini pra pendaftaran boleh sampai 2 lulusan 2019. Iya, boleh. 2018, 2019, 2020 dia udah boleh nih. Iya. Nah, Dari mana saya lagi berpikir agak jahil. Kalau misalnya anak saya gak dapet tahun kemarin, lalu memutuskan swasta. betul. Nggak bisa Nggak bisa, kayaknya. nggak bisa. Karena sudah terdaftar sebagai peserta Dapodik. didik di satu sekolah Nah, dalam itu Dapodik. Kasusnya sama kayak anak saya. Dapodiknya bagus ya? Nggak tahu saya. Kalau kita waktu di pra pendaftaran saya coba ikut, nggak bisa emang keluar. Langsung Data- ditolak. Oh, Data artinya- nama si hasilnya udah terdaftar di Dapodik. Iya, Kayaknya ini sih- dapodiknya bagus katanya Mm-mm. kalau begitu. Nah, yang repotnya yang angkatan 2019 dan angkatan 2020 dia nggak bersekolah, ngelihat situs pandemi gini udah nggak usah sekolah deh. Dia ikut sekarang. Katakanlah dia masuk di prioritas 2 nih. Bangkunya 310. Yang usia muda nih tendang. Dia lah yang masuk. Jadi gitu kan. kompetitor lagi. Ah, Oke, jadi kasarnya gini, lu
tahun besok aja deh kayak gua, ya kan gitu. Gua kan kemarin udah ngurus tahun, sekarang giliran gua kan. Nah. Kayak anak saya tadi bilang gitu. Udah nggak usah sekolah ya. Tahun depan juga pakainya umur kata dia. Iya. Cuma kita orang tua mikir gitu loh. Iya. Ini kalau nggak sekolah setahun Mau mau ngapain gitu loh. ntar anaknya keburu males Iya. lagi. Udah deh kita masukin sekolah swasta deh. Ternyata jadinya gini kan. Saya bilang tahu gini gua nggak sekolah gue. Dapat negeri yang dekat rumah. Nah, ini juga Kayaknya lagi-lagi sekolahnya online ya, Pak? Iya, kalau dia online. ini loh Iya. lagi-lagi sesuatu yang diskriminatif, ya kan? Kenapa anak yang sudah sekolah di swasta dan di Dapodik tidak boleh lagi mendaftar tahun ini? Alasannya karena sudah dapat Dapodik. Tapi kalau kita merujuk ke undang-undang di atasnya, sepanjang dia untuk jenjang SMP belum berusia 18 tahun, dia masih boleh mengakses. Itu undang-undang di atasnya begitu bicaranya. Sebelum dia usianya 21, dia boleh mendaftar untuk SMA walaupun dia sudah sekolah di sekolah swasta. Inilah yang kemudian menjadi diskriminatif, iya kan? Bahwa anak yang sekolah di swasta tidak boleh. Pokoknya semua kebijakan salah nih kayak ngomong Iya, enggak. Iya tapi Pak gini loh Pak. Gini loh. Buat nampung lulusan sekarang aja udah nggak muat, apalagi kalau itu dibolehin. Itu kan kesalahan mereka Oh sendiri. gitu ya. Pemerintah gitu loh. Oke. Kalau kita bicara soal akses pendidikan khusus Harusnya semua kesehatan, dapat perlakuan yang sama ya. harus semua dapat Iya. perlakuan yang sama. Oke. Mungkin Sepa- logikanya Ya kan begitu. kalau ngelihat syarat umur kan itu yang ditunya dia kan SMA minimal maksimal 21 tahun. SMP maksimal 18 12 18 tahun. Kalau dia pakai ini harusnya anak-anak yang saya nih dapat kesempatan gitu loh. Tapi kemudian dikunci lagi dengan di Dapodik tadi pas kita mau daftar di Dapodik, intinya anak lu nggak boleh sekolah lagi di negeri. Karena udah sekolah. Karena sekolah swasta. Saya gitu. mencoba mencerna ya tadi Pak Jum sampaikan. Maksudnya kan kalau pemerintah itu data kependudukannya beres, maka dia sebetulnya bisa proyeksi kan. Iya. Betul. Lulusan SMP tahun ini berapa? Lulusan SMA tahun berikutnya berapa? Diasumsikan dengan pindahan kalau macam naik bersekian persen, maka harus diantisipasi gitu kalau maksudnya. Betul. Oke. Betul. Karena undang-undang di atasnya mengatakan itu loh, nggak ada orang dilarang karena dia udah sekolah kemudian untuk mengakses sekolah negeri yang lebih bagus, nggak ada larangan itu. Nah ini pertanyaan berikutnya adalah ini komplain ini mau dibawa kemana saja oleh teman-teman? Iya, yang pertama sih kalau melihat dari kebijakan, isi kebijakan dan sebagainya, ya kan rencana ke depan pertama mungkin akan dilakukan ini minta ditunda ulang. Kalau mereka tetap bersikukuh tetap menjalankan ini terus sampai nanti akhir, kemungkinannya kami gugat di Pt UN. Kami gugat lagi di Pt UN. Walaupun kemarin kami gugat dan belum sampai ada keputusan sampai hari ini, tapi kemungkinan kita akan menggugat lagi, mempertunkan ini lagi. Walaupun pemerintah sudah melakukan opsi-opsi tadi ya, Pemprov sudah melakukan opsi tadi, misalnya PPDB bersama dengan sekolah swasta. Tapi kan kami juga nggak tahu. Karena kemudian seperti Bu Dea bilang, yang mendapat hanya anak-anak pemegang KJP dan PIP. Sementara yang lain nggak. Dalam kondisi pandemi ini yang berdampak kepada kelas menengah yang kemudian turun menjadi kelas bawah, kan juga ini juga dampak yang harus dipikirkan kan gitu loh. Ya kan, seperti itu. Sudah mencoba ke ombudsman? Kemungkinan besok. Kalau nggak Senin, Rabu kami ke ombudsman. Nanti terpikir oleh teman-teman. Terpikir oleh ke ombudsman. Ke DPRD lagi? DPR lagi nggak kepikir kalau ke DPR lagi. Kemungkinan ke Komnas HAM yang bisa melakukan Komnas HAM. Sip lah kalau gitu. Semangat terus. Teman-teman. Semangat tuh. Mudah-mudahan lagi dapat tuh. Kalau saya sih Pak, kalau untuk anak saya, insya Allah bisa aman ya, karena usianya sekarang 15 tahun 11 bulan. Amin. Insya Allah punya daya tahan yang kuat untuk dizonasi. Saya justru memikirkan teman-teman anak saya yang di bawah 15. dan anak-anaknya teman saya yang berusia muda, tingkat ekonominya menengah bawah, tingkat bawah. Yang tidak mendapatkan afirmasi. Itu gimana? Dan itu jumlahnya banyak. Saya nggak pernah ngedata sih, cuma kayaknya sih banyak yang jerit.
Ya. Katanya dari WA group, dari perbincangan antar orang tua murid kan ya. Nah, karena memang pendataan soal KJP ini kan banyak ditengarai salah sasaran ya, yang harusnya diterima. Harusnya kenapa sih yang KJP ini justru malah dapat porsi yang besar di sekolah negeri, sementara mereka itu kan penerima KJP. Kenapa nggak justru mereka disasarkan ke sekolah swasta? Toh KJP-nya tetap bisa cair, betul. Bantuan-bantuan sekolahnya tetap bisa cair. Atau seperti Pak Jom tadi, ketika kompetisi masuk ya jangan diafirmasi. Tapi begitu masuk, nah baru subsidinya diberlakukan. Karena esensinya sebetulnya di situ. Iya. Gitu. Jadi maksudnya penerima KJP juga harus pinter dong. Oh iya, tujuan pemerintah kan itu memberikan KJP. Bukan mentang-mentang penerima KJP ya semuanya. Iya gitu, karena bisa diterima di semua sekolah. Gitu. Nah yang penerima KJP pun yang tahun sekarang, yang lulusan kemarin nih Pak, yang angkatan dengan anak saya nih, dia bersyukur lagi dapat namanya bantuan pendidikan masuk sekolah. Itu programnya Pemprov. Program Pemprov. Jadi tahun kemarin kan banyak tuh yang nggak dapat negeri. Akhirnya kan Pak Gubernur sempat bikin di wacana segala macam lah, dia mau ngebantu kan. Biaya uang pangkal bahasa kan. Nah itu terrealisasi tahun ini. Jadi tahun ini kemungkinan keluar nih, karena prosesnya saya dapat kabar sih dari tetangga. Itu bulan 4 dia ngisi formulir dan lain sebagainya. Katanya udah cair dananya tapi belum bisa dicairkan gitu loh. Ini sudah cair dananya tapi belum bisa dicairkan. Jadi dana dari Bank DKI diturun tuh belum bisa diterima. Ke sekolah. Saya lihat ke rekening siswa udah turun tuh. Oh, dananya sudah ada. Kalau nggak salah bulannya tanggal 30 Desember tahun 2020. Berarti kan udah mandek nih. Bisa keluar sekarang. Kemungkinan nih bisa keluar sekarang. Itu pun prioritas lagi Pak. Si KJP lagi. Yang terima. Lebih banyak si KJP. Jadi kita nih yang lebih banyak si KJP atau hanya KJP Pak? KJP aja. Oh, oke. Ya, jadi KJP benar-benar indah bener Pak. Model saya nih yang nggak ada KJP, yaudah. Dan Pak Jamal ini harusnya dapat salah satu yang dapat KJP harusnya berhak dapat KJP. Okay. Ya, tapi ya, karena salah hitung. Itu diskusinya panjang lagi. Tapi sebelum diakhiri, saya kira saya mau menyampaikan satu lagi betapa kebijakan ini dan pelaksanaannya itu banyak kelemahan. Saya mau ngomong soal yang sudah berlalu, soal afirmasi kelompok inklusi, ya kan. Nah, lagi-lagi saya mau katakan bahwa untuk kelompok inklusi, Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan tidak serius mengurus anak-anak inklusi ini. Oke, tidak seriusnya di mana? Ini yang saya mau sampaikan. Jadi dalam proses pelaksanaan PBDB yang sekarang untuk inklusi, kelompok inklusi, di SK 466-nya itu, anak-anak inklusi ini termasuk prioritas pertama. Dia sama dengan anak-anak panti, dengan anak-anak penerima KJP plus PIP tadi, ya kan? Sama nih berada di. Dan ini tanpa seleksi. Bisa langsung mendapat sekolah negeri. Tetapi fakta di lapangan hari ini hanya anak PIP plus KJP itu dan anak panti. Yang anak disabilitas, anak inklusinya enggak. Dia harus tetap mengikuti seleksi. Iya kan? Nah, di dalam proses seleksi, ya kan, saya nggak tahu apakah sekolah punya data soal anak inklusi atau tidak, tetapi faktanya anak inklusi ini harus membuat lagi surat keterangan dari psikolog. Yang itu proses pembuatannya tidak sebentar. Dan yang kedua, biayanya mahal. Iyalah, pastilah. Iya kan? Dirimu ngomong psikolog kan saya kebayang per jamnya berapa ya? Nah, itu yang kedua, saya nggak tahu alasannya. Kenapa orang tua harus membuat pernyataan, iya kan? Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak di atas materi. Karena dia inklusi. Saya nggak tahu alasannya apa. Dan nggak jelas juga tanggung jawab mutlak itu atas apa. Nah, itu yang saya katakan, makanya ada diskriminasi di sini. Dan pemerintah tidak serius mengurus ini. Nah, selanjutnya adalah ketika anak-anak ini, orang tua ini harus mengikuti prosesnya, yaitu mengunggah dokumen yang tadi saya sebutkan, surat keterangan dokter dan surat pertanggungjawaban mutlak itu, prosesnya lama bro. Diunggah
nggak ada kabar-kabar silakan melanjutkan atau nah. Sementara di yang lain begitu diunggah langsung keluar silakan memilih sekolah ini enggak. Ada apa dengan ini? Coba kita datangi sekolah karena bisa manual, artinya bisa langsung ke sekolah yang dituju. Kita mau mendaftarkan namanya. Ya udah di sana bisa tuh ternyata cepet, tapi karena kemarin anak dampingan kami ada 4 orang, hanya 1 yang lolos. Ya kan? Nah inilah anak inklusi, ya kan, masih tidak diurus serius oleh Pemprov dan Dinas Pendidikan. Ketika misalnya anak-anak pemilik KJP, pemilik kartu Jalinko dan sebagainya dipanggil oleh sekolah, diarahkan dan dibantu, kalau nggak dapat sekolah negeri, Anda harus sekolah ini, tapi anak inklusi nggak dipanggil tuh, nggak dipanggil seperti anak-anak KJP ini untuk diarahkan kemana sekolah. Ini ya terakhir yang saya bisa sampaikan betapa Pemprov DKI dan Dinas Pendidikan DKI tidak serius mengurus anak-anak inklusi. Padahal mereka adalah anak-anak kita yang juga harus diteruskan. Tentu saja. Oke, saya kira itu terakhir dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita bisa menghasilkan sesuatu ya. Amin. Kita nanti sebarkan, mudah-mudahan juga bisa mempermudah langkah teman-teman. Dan saya kira teman-teman tetap semangat. Pak Jamal, Bu Dea. Kalau Pak Jum saya udah tahu lah. Gaspol terus soalnya dari dulu. Ini rambutnya makin putih ya. Jadi terima kasih sekali lagi, ini sebuah kehormatan bisa berdiskusi dan teman-teman hujan-hujanan mau ke sini ke markasnya Kolase dan mudah-mudahan bisa menemukan titik terang ya ke depan ketemu dengan beberapa lembaga tadi. Sekali lagi terima kasih. Kami juga terima kasih Mas Danar sudah diberi ruang di Kolase Konstitusi ini. Ruang bersama kok. Ya, saya kira ini Kolase ini saya kira bisa menjadi wadah untuk semua warga. Betul kan? Mudah-mudahan. Untuk semua warga menyampaikan ke aspirasi atau apapun. Ya kan, sekali lagi kami terima kasih sudah disediakan wadah untuk menyalurkan apa yang selama ini menjadi unek-unek kami dan sebagainya. Terima kasih Mas Danar. Terima kasih.